warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febri Farnanda, NIM 18531116. Saya akan menjelaskan tentang prinsip dan praktek ekonomi Islam pada mata kuliah materi pembelajaran FIPA SMA. Sebelum saya menjelaskan tentang prinsip dan praktek ekonomi Islam, ada baiknya mengetahui sejarah singkat ekonomi Islam. Yang pertama, berawal pada Nabi hijrah ke Madinah. Yang kedua, penataan ulang sistem ekonomi. Dan yang ketiga, mengumpulkan saudagar muslim untuk mengelola pasar bagi kaum muslim yang akhirnya menjadi cikal bakal ekonomi Islam. Dalil praktek ekonomi Islam. Yang pertama, hendaknya dilakukan dengan cara yang baik. Quran surah An-Nisa ayat 29. Dan yang kedua, hendaklah kegiatan ekonomi teradministrasikan dengan tertib. Quran surah Al-Baqarah 282. Dan yang ketiga, dilakukan secara terencana dan profesional. Salah satunya mengutamakan faktor keahlian dalam mengelola ekonomi. Dilakukan dengan penuh amanah. Quran surah Al-Mu'minun ayat 8. Dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Hadis riwayat Bukhari. Hal-hal yang dilarang dalam ekonomi Islam. Yang pertama, tidak boleh menggunakan cara yang batil. Tidak boleh melakukan kegiatan riba. Tidak boleh dengan cara zalim. Tidak boleh mempermainkan takaran, timbangan, kualitas, dan kehalalan barang. Selanjutnya, tidak dengan cara berjudi. Dan yang terakhir, tidak melakukan transaksi jual beli yang haram. Tujuan dan prinsip praktek ekonomi Islam. Yang pertama, agar manusia dapat melakukan kegiatan ekonomi secara islami, agar manusia dapat mencapai sejarah dan kesejahteraan di dunia maupun di akhirat, agar manusia dapat saling memberikan manfaat kepada manusia lainnya, agar manusia dapat melakukan kegiatan ekonomi yang dapat menyelamatkan keyakinan agama, menyelamatkan jiwa, menyelamatkan akal, menyelamatkan keturunan, dan menyelamatkan harta. Oke, selanjutnya tentang praktek ekonomi Islam, yaitu adalah muamalah. Pengertian muamalah menurut KBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, muamalah adalah hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan. Menurut fikih Islam, tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditempuhnya. Itu menurut fikih Islam. Selanjutnya, ada beberapa macam-macam muamalah. Yang pertama, jual beli, utang piutang, sewa menyewa. Nah, kita akan mengupas tuntas tentang jual beli. Pengertian jual beli, kesepakatan tukar menukar benda untuk membeli benda tersebut selamanya. Dalil yang terkait hukum jual beli, Quran surah Al-Baqarah 275. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Unsur-unsur jual beli. Yang pertama, kegiatan tukar menukar barang dilakukan secara sukarela. Barang yang ditukarkan memiliki manfaat. Dan yang keempat, barang yang dijual belikan merupakan milik sendiri. Dan yang terakhir, barang dapat diserah terimakan. Syarat-syarat jual beli, penjual dan pembeli. Yang pertama, balik, ya. Yang kedua, berakal sehat. Dan yang ketiga, atas kehendak diri sendiri, tidak dipaksa. Uang dan barang. Yang pertama, halal dan suci.
Yang kedua, bermanfaat. Keadaan barang dapat diserah terimakan. Keempat, keadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli. Milik sendiri, bukan milik orang lain. Dan yang selanjutnya macam-macam model jual beli. Yang pertama, berdasarkan kehalalan dibagi dua, yaitu jual beli dengan barang yang halal, jual beli dengan proses yang benar. Jual beli yang terlarang berdasarkan sifatnya dibagi dua. Terlarang karena barangnya, terlarang karena prosesnya. Selanjutnya, hikmah jual beli. Ada 3, dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia, dapat membuka peluang pekerjaan, dapat menggerakkan ekonomi umat Islam. Terkait jual beli, yang pertama atau yang A, khiyar, adalah bebas memutuskan antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. Macam-macam khiyar, khiyar majelis, khiyar syariat, khiyar aibi. Khiyar majelis, selama penjual dan pembeli masih berada di tempat berlangsungnya transaksi, keduanya berhak memutuskan atau meneruskan atau membatalkan jual beli tadi. Selanjutnya, khiyar syariat adalah khiyar yang dijadikan syariat dalam jual beli. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, engkau boleh khiyar pada segala barang yang engkau beli selama 3 hari 3 malam. Yang terakhir, aibi, yaitu cacat. Pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya jika terdapat cacat yang dapat mengurangi kualitas atau suatu nilai barang. Namun hendaknya dilakukan sesegera mungkin agar bisa mengembalikan barang tersebut. Hikmah khiyar. Yang pertama itu untuk membuktikan dan mempertegaskan adanya kerelaan dari pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian. Yang kedua, supaya pihak penjual dan pembeli merasa puas dalam proses jual beli. Dan yang ketiga, untuk menghindarkan terjadinya penipuan dalam proses jual beli. Dan yang terakhir, untuk menjamin kejujuran antara penjual dan pembeli. Selanjutnya, riba. Riba adalah bunga, uang, atau nilai lebih atas penukaran. Hukumnya itu haram, pasti. Untuk menghindari riba, maka diterapkan syariat. Yang pertama, sama timbangan ukurannya. Yang kedua, dilakukan serah terima saat itu juga. Dan yang ketiga, dilakukan secara tunai. Macam-macam riba. Riba fadli, pertukaran barang sejenis yang tidak sama timbangannya. Ya. Yang kedua, riba qardi, pinjam meminjam dengan syarat harus memberi kelebihan saat mengembalikannya. Dan yang ketiga, riba wadi, akad jual beli barang sejenis dan sama timbangannya, namun penjual dan pembeli berpisah sebelum melakukan serah terima. Yang keempat, riba nasi'ah, akad jual beli dengan penyerahan barang beberapa waktu kemudian. Hikmah riba. Yang pertama, membebaskan penindasan ekonomi seseorang, membebaskan sifat malas umat Islam,
memutuskan tali silaturahmi antar umat Islam, menghindarkan kerusakan individu dan masyarakat di bidang ekonomi, menghindarkan perlakuan zalim antara orang kaya terhadap orang miskin, membebaskan hilangnya sikap sosial seseorang, menimbulkan kehancuran ekonomi umat Islam. Selanjutnya, utang piutang. Pengertian utang piutang: menyerahkan harta dan benda kepada seseorang dengan catatan agar dikembalikan pada waktu kemudian. Selanjutnya, sewa menyewa. Sewa menyewa, pengertian dalam fikih Islam disebut ijarah, artinya imbalan yang harus diterima oleh seseorang atas jasa yang diberikannya. Yang kedua, jasa yang dimaksud berupa penyediaan tenaga, pikiran, tempat tinggal, atau hewan. Syarat dan rukun sewa menyewa. Yang pertama, yang menyewakan dan yang menyewa haruslah balik dan berakal sehat. Dan yang kedua, atas kemauan sendiri barang tersebut menjadi hak sepenuhnya orang yang menyewakan atau walinya. Selanjutnya itu adalah ditentukan barangnya serta keadaan dan sifat-sifatnya. Selanjutnya lagi, manfaat yang akan diambil dari barang tersebut harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak. Selanjutnya, beberapa lama memanfaatkan barang tersebut harus disebutkan dengan jelas. Dan yang terakhir, harga sewa dan cara membayarnya juga harus ditentukan dengan jelas serta disepakati bersama. Syirkah. Pengertian: menurut bahasa syirkah, perseroaan berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak dapat lagi dibedakan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Menurut istilah, syirkah adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang berkesepakatan untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Rukun dan syariat syirkah. Yang pertama, dua belah pihak yang berakad. Yang kedua, objek akad disebut juga maqud alaihi, mencakup pekerjaan atau modal. Dan yang ketiga, akad. Syariat sah akad harus berupa tasarruf, yaitu adanya aktivitas pengelolaannya. Macam-macam syirkah. Syirkah inan, syirkah antara dua belah pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja, amal seperti modal. Syirkah abdan, syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja tanpa kontribusi modal. Syirkah wujuh, kerjasama karena didasarkan pada kedudukan, ketokonan atau keahlian seseorang di tengah masyarakat. Syirkah mufawadah, syirkah yang menggabungkan semua jenis syirkah di atas. Mudharabah, akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan semua modal, pihak lainnya menjadi pengelola atau pengusaha. Musaqah, muzara'ah, dan mukhabarah. Musaqah adalah kerjasama antara pemilik kebun
dan petani. Misalnya, di mana yang pemilik kebun menyerahkan kepada petani agar dipelihara dan hasil panennya nanti akan dibagi dua menurut persentase yang ditentukan pada waktu akad. Muzarakah, kerja sama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap, di mana benih tanamannya berasal dari petani. Selanjutnya, perbankan. Pengertian perbankan. Bank adalah sebuah lembaga keuangan yang bergerak dalam menghimpun dana masyarakat dan disalurkan kembali dengan menggunakan sistem bunga. Hakikat dan tujuan bank adalah membantu masyarakat yang memerlukan. Pembagian bank berdasarkan bunga. Yang pertama, bank konvensional adalah bank yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada masyarakat yang memerlukan, baik perorangan maupun badan usaha, guna mengembangkan usaha dan menggunakan sistem bunga. Bank Islam, bank yang beroperasi sesuai dengan syariat Islam. Cara-cara yang digunakan bank Islam atau syiar Islam yaitu mudharabah. Kedua, sama antara pemilik modal dan perilaku usaha dengan perjanjian bagi hasil dan sama-sama menanggungkan kerugian sesuai dengan persentase sesuai dengan perjanjian. Hukum umat Islam menggunakan jasa bank umum. Yang pertama, halal atau boleh tetapi sifatnya darurat. Yang kedua, haram apabila bank Islam sudah mampu dengan mudah memenuhi kebutuhan umat Islam. Asuransi syariah. Asuransi berasal dari bahasa Belanda assurantier yang berarti pertanggungan. Dalam bahasa Arab, at-tamin yang artinya pertanggungan, perlindungan, keamanan, ketenangan atau bebas dari perasaan takut. Penanggungan disebut mu'amin. Asuransi merupakan bagian dari muamalah. Kaitannya dengan dasar hukum asuransi menurut fikih Islam adalah boleh asal sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Hikmah, prinsip, dan praktek ekonomi dalam Islam. Yang pertama, dapat mewujudkan kesejahteraan umat. Dan yang kedua, dapat mengangkat ekonomi umat Islam menjadi umat yang kuat. Dapat mewujudkan pola hidup masyarakat yang rukun dan damai, dapat terhindar dari praktek riba, terhindar dari praktek dagang ekonomi yang mengandung spekulasi, dapat memperoleh pahala dan dicintai Allah. Mungkin itu saja penjelasan tentang prinsip dan praktek ekonomi Islam yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.